Ibadah Pemuda Sehati 14 Juni 2023 GBI Hati Kudus Jemaat Perumna 1 Bekasi. Lukas 1 ayat 37 kita bisa katakan bersama-sama dengan iman, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadilah seperti iman kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Maha Mulia, kami sangat bersyukur atas kasih sayang Bapa yang Bapa berikan kepada dunia ini, kepada kami, sehingga kami diselamatkan. Pada hari ini, kami rindu berjumpa dengan Bapa melalui ibadah Pemuda Sehati malam hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan kehendak Bapa di surga, dan kiranya ibadah umum Pemuda Sehati ini selalu memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Semua siap? Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Yesus setia, namun kau kan setia menjaga kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah lagu ini menjadi perenungan bagi kami, bahwa selalu ada Tuhan Yesus bagi hidup kami. Ya ralabaralaba ya sandaralabaralabaralaba, ya ralabaralaba,
Yaralabaya sande, yaralabarala nama Yesus. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, selalu ada Yesus bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, selalu ada Yesus bagiku. Amin. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, ini adalah deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau penolong kami Yesus, hanya Engkau penyelamat kami, hanya Tuhan Yesus penyembuh kami. Kami percaya, kami berserah. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, selalu ada Yesus bagiku. Amin. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, selalu ada Yesus bagiku. Amin. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Penolong kami hanya Kau Yesus, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Mari menyembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami mau bersyukur, kami memuji-Mu Yesus, sebab Kau Allah yang kudus. Biarlah kami memakai hati kami menyembah Tuhan Yesus saat ini. Kami memakai roh jiwa tubuh kami, segenap hidup kami menyembah Tuhan Yesus. Ya rararabaya sane, Kau dahsyat Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kau penolong kami, Kau penyembuh kami. Haleluya, haleluya.
Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap pikiran kami, segenap kekuatan kami. Kami percaya tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kami yang sakit. Tuhan Yesus sangat sanggup memberikan kelegaan bagi kami yang punya beban berat. Tuhan Yesus yang memberikan kami jalan keluar atas setiap masalah-masalah kami. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menemani hidup kami, sehingga kami tidak merasa sepi, kami tidak merasa sendiri, sebab Tuhan selalu ada dalam hidup kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Biar buah roh itu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Ya ralaba ya sandaran. Kami percaya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buah roh itu muncul dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang kerdil, orang Kristen yang gitu-itu aja, yang tidak mau berkembang. Ya Tuhan, biarlah kami semakin maju di dalam Tuhan, semakin bertumbuh iman kami di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon, ampuni setiap kesalahan dosa pelanggaran kami, kesombongan kami, ampuni setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus, dan biarlah kami dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami, dan hadirat Tuhan kuat dan penuh di dalam rumah kami, di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Bro Chris. Doa Bapa, kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan si Sarum. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini, atas kesempatan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dalam ibadah umum pemuda sehati pada malam hari ini. Biar kami tetap sehati di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin membaca firman-Mu yang terambil dari Lukas 8. Biarlah Tuhan Yesus mengurapi kami semua yang membacanya. Dan ketika kami membaca firman-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami semua. Apa yang kami renungkan firman-Mu pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru bersama Tuhan Yesus, serta menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus memberikan kelegaan. Tuhan Yesus, kami percaya biar tetap hati kami bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, ada Egar ya. Nanti bisa menggantikan yang tidak datang juga. Oke. Ya, dimulai dari Ibu Yohana, lalu setelah itu Miss Popo ya. Silakan. Dari Ibu Yohana terlebih dahulu. Silakan Ibu Yohana. Tidaklah
Tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yang yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Ya, Miss Popo apa bisa membacanya? Silakan. Shalom Miss Popo, apakah bisa? Shalom. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal mungkin. Saya menggantikannya ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Tuhan Yesus. Berkatalah Tuhan Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya, Bu In silakan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa maksud perumpamaan itu?" Terima Amin. kasih. Ya, RD, apa RD ada? Tidak ada ya? Ya, bisa digantikan oleh Egar, ada Egar. Ada Bro Tris? Iya, ada. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Oke, Sis Arum bisa gantikan Tiur sekaligus yang Sis Arum baca. Baik, Bro. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan,
Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Bersama-sama, ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepada Tuhan Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Ya, baik, kita akan memulai ibadah Zoom ini, firman Tuhan. Ya, sekali lagi shalom teman-teman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, kasih dan rahmat Tuhan. Kalau pada hari ini ya Bapa, kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman, beribadah bersama dalam ibadah umum muda sehati, tua muda, semua berkumpul di dalam ibadah ini, walaupun tidak seberapa, namun kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus memulihkan kami, Tuhan Yesus menyembuhkan kami, Tuhan Yesus memberikan kami kelegaan, dan memberikan kami pengharapan yang baru. Apa saja yang kami doakan, apa saja yang kami bergumuli hari-hari ini, Tuhan yang memberikan kami jawaban-jawaban yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berserah penuh pada Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Baik, kita malam ini akan diskusi saja tentang firman Tuhan Yesus. Siapa yang di sini yang percaya bahwa firman Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa? Amin. Amin. Ya, di saat firman itu dahsyat dan luar biasa, maka kita akan menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, kata firman Tuhan. Amin. Ketika kita dimerdekakan, saudara, maka hidup kita ini dibebaskan dari belenggu-belenggu iblis. Belenggu iblis itu banyak ya. Ada keterikatan dengan dosa, ada sakit penyakit, ada ketergantungan pada hal-hal yang negatif, dan sebagainya. Dan itu yang membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya kalau tidak diselamatkan kembali oleh Tuhan Yesus, maka tempatnya adalah di neraka. Tetapi malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kebenarannya yang sejati, untuk kita melakukan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan kita harus mengalami, katakan harus mengalami. Ya, namanya harus mengalami, saudara. Firman Tuhan itu ketika datang kepada kita, ketika kita membaca dan merenungkannya, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengalami mujizat, kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kerinduan di hati kita untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Saya mau ajak saudara semua, kita cek hidup kita hari-hari ini, apakah kita sudah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan bukan berarti kita setiap hari ke gereja, setiap hari hanya kewajiban membaca Alkitab, setiap hari bergaulnya dengan orang-orang rohani, setiap hari melihat media sosial yang rohani-rohani. Mendekat kepada Tuhan bukan hanya seperti itu saja, tetapi lebih dalam lagi, kita tahu apa isi hati Tuhan buat kita, saudara semua. Amin. Apa yang Tuhan mau, kita bisa mendengarnya, kita bisa melakukannya, kita bisa menyenangkan hati Tuhan selalu. Artinya ada hubungan
ya. Bukan hanya wacana, bukan hanya aplikasi saja, bukan saja hanya suatu kewajiban rutinitas dalam mencari Tuhan, dalam membuat hidup kita ini penuh dengan firman, tetapi mempunyai hubungan, katakan hubungan, mempunyai hubungan dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Ya, kekristenan itu adalah hubungan juga. Artinya kalau kita lihat cross, tanda salib, ada horizontal dan vertikal. Ada hubungan ke atas, ada hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada sesama manusia, saudara. Ya, mungkin kepada sesama manusia kita setiap hari ya, everyday ya, kita setiap hari bisa melakukannya. Kita bisa kontak satu dengan yang lain, kita bisa ngobrol satu dengan yang lain secara pribadi sesama manusia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hubungan yang spesial dengan Tuhan Yesus? Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ya, saya mau ingatkan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, secara intim, saya tidak yakin saudara semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Allah Roh Kudus, maka Tuhan benar-benar akan menunjukkan jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, ini yang dilupakan oleh banyak orang Kristen ketika Yohanes 3 ayat 16, ya, terus Yohanes 14 ayat 6, semuanya itu seperti suatu hafalan saja. Suatu hal yang melewat saja. Padahal kalau kita renungkan itu dahsyat. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Coba kita renungkan, apakah Tuhan Yesus sudah menjadi jalan, kebenaran, dan hidup untuk kita semua? Atau hanya sekedar, ya saya percaya Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, selesai. Tidak. Tapi lebih dalam lagi kita harus merenungkannya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ketika kita hidup di dalamnya, saudara, maka Tuhan Roh Kudus akan menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa, kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kepada mujizat, kepada hubungan yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kepada kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang sejati, saudara. Ya, jadi saudara jangan jadi orang Kristen yang hanya agamawi saja, tetapi memang harus mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, supaya kita benar-benar hidup di dalam jalan dan kebenaran dan hidup. Baik, lebih dalam lagi saya akan mengajak kita semua untuk sharing ya teman-teman semua, saudara semua, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Kenapa saya katakan dahsyat? Karena di dalam firman Tuhan seperti istilahnya kita melawan arus dunia ini. Betul ya? Arus dunia ini yang kalau kita lihat sudah sangat jahat ya. Kalau bahkan dari dulu ya, di dalam perjanjian lama ada dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tidak ada kasih di situ. Terus kalau zaman ya orang-orang yang nggak kenal Tuhan, kalau kamu disentil, kamu balas sentil. Kalau kamu dijewer, kamu balas jewer. Terus kalau kamu membenci orang yang jahat sama kamu, itu wajar. Itu ajaran dunia. Ya. Terus apalagi? Kamu marah itu wajar. Kamu itu berdosa itu wajar. Itu ajaran dunia. Tetapi kalau kita mau renungkan firman Tuhan, makanya ini penting, sangat penting kita membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran. Ya. Maka itu teman-teman, saudara semua, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua dalam firman Tuhan,
Yuk kita mulai belajar nih malam hari ini. Saya mau kita semua juga bisa diskusi, kita semua bisa ngobrol ya, supaya di tengah arus dunia yang jahat ini kita benar-benar bisa bertahan iman kita dan iman kita menjadi lebih kuat lagi. Jangan sampai iman kita itu drop melihat dunia yang gelap ini. Ya, makanya kalau ada orang yang iri hati, itu dianggap sudah biasa saja, khawatir sudah biasa saja. Padahal Tuhan bilang jangan iri hati, jangan khawatir karena itu dosa. Tetapi di zaman yang gelap ini seperti semua menutup mata akan kebenaran. Maka itu saudara, teman-teman semua, saya mau ajak kita semua, coba kita mau merenungkan, coba kita mau cari yang ada di dalam Alkitab, apa saja ajaran Tuhan Yesus yang melawan arus dunia ini. Nah, contohnya Tuhan berkata ya, dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Nah, sekarang coba siapa yang bisa, yuk kita mau coba semua, ada lagi nggak apa yang Tuhan Yesus katakan yang melawan arus dunia ini? Ya, mungkin mulai dari Bro Oktris. Yang Bro Oktris ingat, apa firman Tuhan yang melawan arus dunia ini? Yang tadi gue bilang contohnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. What next? Apa selanjutnya? Mungkin Bro Oktris ada, sudah ketemu? Ada yang janganlah serupa dengan dunia ini. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini. Ada lagi yang lain? Bro Dennis mungkin? Banyak loh, banyak sekali loh yang ajaran-ajaran yang ya misalnya tadi jangan iri hati, jangan cemburu. Ya firman Tuhan banyak loh itu yang melawan arus dunia ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, hormati ayahmu dan ibumu di tengah kegelapan dunia ini ya. Banyak orang, anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan udah melawan orang tuanya dan sudah ada di dalam arus kegelapan dunia ini. Ya, apalagi yang firman Tuhan, nggak apa-apa bisa 2 kali. Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong ya, Miss Popo ya. Ya. Di tengah dunia ini yang mengajak kita berbohong. Karena ada cuannya kalau bohong zaman sekarang ya. Tapi di hadapan Tuhan, dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Ya. Mungkin ada lagi Sis Dina? Berilah ini apa, pipi kirimu bilang kau ditampar pipi kananmu. Oke. Ya, kalau zaman sekarang kalau ditampar pipi kiri malah ditonjok. Ya, artinya di dalam dunia ini banyak kegelapan yang sudah dinyatakan sebagai kebenaran, dan itu kebenaran yang menyesatkan, kebenaran iblis. Tapi dalam firman Tuhan, makanya ini harus dekat sama Tuhan. Harus baca firman Tuhan, harus merenungkan supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik. Sehingga kita tidak jatuh terus dalam dosa. Bahkan dosa-dosa yang sebenarnya simple, ya benar tadi. Misalnya jangan bohong, jangan curang, jangan licik. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah ngingetin. Tetapi banyak sekali kita, saudara, menganggap itu suatu yang biasa saja. Suatu yang, udah nggak dosa kayaknya. Dan itu kalau dulu ya dalam SPK, yang dalam training SPK, saya pengikut Kristus, dikatakan apa? Hatinya sudah tumpul. Sudah tidak bisa merasakan dosa lagi. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya untuk bertobat, untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita dibenarkan oleh firman Tuhan, karena kebenaran yang daripada Tuhan itu memerdekakan kita, yang membuat kita damai sejahtera. Saya mau katakan, kenapa kita semua nggak damai sejahtera, nggak sukacita? Karena mungkin saja tidak ada kebenaran Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita, ya itu yang sering dikatakan oleh banyak orang, sudah jatuh, ketimpa tangga, kesenggol truk, ya. Sudah banyak hal-hal yang sudah kayak sengsara sekali hidup kita.
ternyata karena kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan belum ada dalam hidup kita. Ya, padahal firman Tuhan jujur di dalam media sosial pun banyak sekali lewat firman Tuhan. Banyak yang nguatin, banyak yang memerdekakan kita, tetapi kita hanya menganggap seperti sudah lewat saja, biasa-biasa saja. Tetapi mulai sekarang, teman-teman saudara semua, ketika ada firman Tuhan yang lewat, yuk kita mau tangkep itu. Kita mau renungkan itu. Kita mau mengalami firman Tuhan, mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan hidup kita lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan jujur, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Bapa di sorga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus akan memberkati kita senantiasa, akan membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita sehat, membuat kita sembuh. Tapi kita harus membiasakan diri hidup dalam kebenaran firman Tuhan, harus menghidupi firman Tuhan, sehingga kita bisa melek lagi mata rohaninya, yang selama ini tertutup mata rohani kita oleh karena dosa, oleh karena kedagingan, oleh karena hawa nafsu. Tetapi malam hari ini, saya rindu kita semua saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jika ya, kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, ketika kita memutuskan malam hari ini untuk hidup dalam Tuhan Yesus, hidup dalam firman Tuhan, maka saudara akan diingatkan oleh Tuhan Roh Kudus akan dosa dan penghakiman. Ya, jadi saudara sudah tidak bisa main-main lagi di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ketika melangkah ada dosa, maka saudara bisa kontrol itu semua, mengendalikan diri. Seperti buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Ini yang sangat penting dalam hidup kekristenan, penguasaan diri. Di mana kita harus menahan kehidupan kita, menahan hawa nafsu kita, menahan dosa-dosa kita supaya tidak terjadi. Supaya kita tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang saya mau tanya, siapa yang tahu firman Tuhan, hendaklah kamu cepat atau lambat? Ayo. Ada yang tahu? Itu udah clue-nya tuh. Cepat marah atau cepat mendengar? Halo. Apa bro? Cepat marah ya. Cepat marah. Waduh, bahaya kalau cepat marah nih. Ada yang tahu di mana ayatnya? Hendaklah kamu cepat mendengar, Lambat berkata-kata. Oke. Lambat Ini cepat hafal. marah. Yang saya tanya di mana alamatnya? Ya. Yakobus Yo. 11. Di mana sih Sarum? Yakobus 1 ayat 19. Oh, baik. Yuk kita buka yuk yang ada Alkitab di rumah. Saya mau ajak kita semua dalam Yakobus 1 ayat 19 kita baca. Di situ dikatakan, "Hai bro and sis." Weh, kalau zaman sekarang ya, bilangnya, "Hai bro and sis yang kukasihi. Ingatlah hal ini, setiap orang," pastikan kamu orang ya. Oke, setiap kita hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, baik, dengar baik-baik. Cepat untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Yes. Oke, ingat di sini ya. Coba kita hafalin. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi teman-teman, ini di zaman yang serba canggih, teman-teman dengar ya, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Kita mendengar banyak informasi-informasi dari luar. Tetapi bisa nggak kita menahan kata-kata kita? Kita menahan marah kita. Apalagi banyak sekarang ya, di media sosial kita anak-anak Tuhan banyak dibully, banyak dihina.
Ya, banyak hal-hal yang negatif di luar sana. Bisa nggak kita menahan marah kita? Kita bisa menahan kata-kata kita untuk mengumpat. Saya pun sedang belajar. Saya rindu kita juga belajar semua untuk menahan marah, menahan kata-kata yang tidak baik. Ya, karena kalau ada orang yang ngomongin sesuatu, mendengarnya cepet, wah langsung. Tetapi kadang-kadang kita juga cepet marah, cepet berkata-kata, cepet ngebales. Tapi itu yang tadi kita bahas dari awal, ketika ikut Tuhan Yesus, maka kita harus melawan arus dunia ini. Katakan amin. Ketika kita melawan arus dunia ini, teman-teman, maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Kemarin Pak Gembala katakan di dalam doa puasa, ada nggak mutiara dalam hidup kita yang Tuhan temuin? Ada nggak hal yang spesial di dalam hidup kita yang membuat Tuhan kagum? Ya, salah satunya adalah kita harus bisa melawan arus dunia ini. Ketika orang banyak gampang marah, orang banyak gampang benci, gampang dendam, gampang iri hati, gampang cemburu, gampang melakukan dosa ini dan itu. Saya rindu mulai hari ini, mulai malam ini, saudara harus mulai menguasai diri, harus mulai mengingat, ngerem. Ya kalau mobil kalau nggak ngerem nabrak ya guys. Ya pasti ya, kalau mobil motor kalau pergi nggak mungkin nggak ada nggak ngerem. Ya pasti Bro Oktris, gue tanya, kalau misalnya Bro Oktris dari rumah ke kantor nggak ngerem sama sekali, bisa nggak? Nggak bisa, pasti nabrak. Ya pasti diomelin orang. Gitu juga dengan hidup kita. Kalau kita hidupnya nggak bisa direm nih dosa-dosanya, perkataan yang jahat, pikiran yang negatif, dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan, saudara akan banyak tabrak sana, tabrak sini, dan hidupnya. Nah itu yang membuat hidup kita kebanyakan berantakan. Tetapi ketika kita mulai rem, kita mulai mengampuni, ya benar ya, mengampuni itu melawan arus dunia nggak Bro Denis? Mengampuni itu, ya, melawan Ya, arus mengampuni. dunia. Ya, Melawan arus dunia. ya. Ketika orang banyak, ketika misalnya orang itu disenggol ataupun disinggung, banyak orang marah, banyak orang yang akan melawan. Tetapi ketika anak Tuhan yang benar-benar sudah mendeklarasikan diri sebagai anak Tuhan, maka ketika dia disinggung, dia akan koreksi diri, dia minta ampun, dan dia berdoa bagi orang yang nyinggungnya. Ya. Amin. Akan ada banyak yang Roh Kudus lakukan buat anak-anaknya, buat kita semua, kalau kita mau bertobat. Pertanyaan besar malam hari ini, mau nggak saudara bertobat? Mau nggak saudara melawan arus dunia ini yang jahat? Ya. Yes. Ya. Seperti ikan ya, ikan ketika melawan arus air yang kencang, maka dia akan menjadi ikan yang kuat, ikan yang besar, karena dia sudah terbiasa dengan arus air yang besar, dan akhirnya otot-ototnya keluar, dan akhirnya dia menjadi ikan yang kuat. Ya, bisa nggak kita menjadi anak Tuhan hari-hari ini yang bisa melawan arus dunia? Ketika banyak orang yang mengajak berdosa, kita bisa nggak stop? Aku nggak mau melakukan itu. Aku mau hidupnya berkenan di hati Bapa di sorga, ya. Dan yang gue pernah sampaikan bulan lalu, jangan sampai ketika kita berbuat dosa, Tuhan panggil kita pulang. Ya makanya firman Tuhan bilang, berjaga-jaga dan berwaspadalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka itu saudara, undang Tuhan Roh Kudus. Makanya kemarin sudah ada pencurahan Roh Kudus. Saya rindu Roh Kudus aktif dalam hidup kita semua, sehingga kita bisa ngerem dosa-dosa kita, ngerem kejahatan kita, ngerem pikiran negatif kita, ngerem hal-hal yang membuat Tuhan sedih, dan membuat juga sesama kita menjadi sedih juga. Baik, itu saja firman Tuhan malam hari ini. Mari lawan arus dunia. Nyatakan pertobatan saudara malam hari ini di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan senantiasa. Bagi saudara yang mau,
Saudara bisa tutup mata. Saya mau berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Jangan ada yang melihat kanan kiri. Tuhan mau menjamah hatimu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba yang tidak ada apa-apanya ini, urapilah hambamu ini Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman, saudara semua yang mengangkat tangannya pada malam hari ini, melakukan pertobatan dan melawan arus dunia yang jahat ini, mulai mengerem dosa, mulai menghentikan dosa, mulai hidup di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Dan mulai malam hari ini ya Tuhan, kami mau hidup dalam penguasaan diri. Mampukan kami Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Layar ini yang hamba lakukan di layar ini, Tuhan saat ini mengerjakan perbuatan yang besar bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat kami taat, di saat kami mau bertobat, hamba berdoa ada mujizat, hamba berdoa ada berkat melimpah mengalir dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, baik saudara. Kita akan ke sesi selanjutnya. Kita akan membawa persembahan kita. Sebentar, sedang dibuka PowerPoint-nya kembali. Ya Rabbaya Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau masuk ke dalam persembahan kami. Kiranya kami memberikan yang terbaik untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan si Sarum. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini
menjadi benih iman yang berakar bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berilah pada Tuhan Yesus kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, berilah pada Tuhan Yesus, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah masuk untuk M5000 juga ya Tuhan. Kalau kami akan juga melaksanakan M5000 2 minggu ke depan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga berkati pemuda sehati dan GP Hati Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupi setiap kebutuhan kami, dan kami percaya setiap kami yang memberikan ataupun belum bisa memberikan, Tuhan yang akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kami akan masuk doa syafaat berbalasan ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus. Setiap serangan balik, setiap energi negatif, setiap celah kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami semua benar-benar hidup di dalam kekudusan Tuhan, sehingga tidak ada celah, tidak ada serangan balik, dan doa-doa kami cepat Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bapa mulialah, Bapa mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Bapa. Tuhan Yesus mulialah, Yesus mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Amin. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Yesus. Amin. Silakan Bro Denis.
Bapa di sorga, Maha Mulia. Bapa di sorga, Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuja dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Amin. Tercipta keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Ya, Sis Dina, silakan. Bapa di surga, Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GB Hati Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GB Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Bersama-sama, Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberi otoritas, hikmat, dan kewibawaan kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami tolak orang-orang yang ingin mengacau keamanan Indonesia. Ya, Sis Tiur digantikan oleh Sis Arum, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bro Erdi bisa digantikan oleh Bro Oktris. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh birokrasi, pemerintah, ASN, institusi, Polri, TNI, oleh kementerian, oleh para pengusaha, dan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Bu Iin silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Amin. Miss Popo silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah Ya, ganti nih ini slide yang baru, Popo, Miss Popo.
Apa sudah terlihat? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa percaya hati bangsa Indonesia berbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka yang damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Amin. Terima kasih. Silakan Sarung. Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Ya, kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Yohana. Pokok doa sudah saya tulis Ibu Yohana di layar. Kiranya bisa didoakan semua. Silakan Ibu Yohana. Ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala kami sekeluarga, ya Tuhan Yesus, supaya juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ya Tuhan Yesus. Juga pertemukanlah Tuhan dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, ya Tuhan, untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus, ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat kesehatan keluarga Bapak Gembala kami, ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatan keluarga Bapak Gembala kami, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar keluarga Bapak Gembala kami mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati keuangan Bapak Gembala kami sekeluarga, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Kau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Misi, Kau Allah pemberkat Tuhan bagi keluarga Bapak Gembala kami, ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Bapa buat keluarga Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam pemerintahan-Mu, ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Penatua Hadi Praganta sekeluarga, Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya, ya Tuhan Yesus, di mana saja dia berada, ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus berkati juga Tuhan kesehatan Bapak Penatua kami sekeluarga, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, biar keluarga Bapak Penatua kami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau, ya Bapak. Juga berkati keuangan Bapak Penatua kami, ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah buat keluarga Bapak Penatua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat seluruh pengerja serta jemaat GBI Hati Kudus, Tuhan Yesus. Berkati kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya, ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, ya Tuhan Yesus. Juga berkati juga keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya, ya Tuhan Yesus, agar berkat-Mu melimpah buat jemaat-Mu serta pengerja-pengerja-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat GBI pengerja-pengerjanya, juga buat pembukaan gereja baru GBI Hati Kudus, penambahan jiwa-jiwa, ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan buka jalan Tuhan, supaya terbuka gereja baru ini, ya Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk memenuhi gereja baru ini, ya Tuhan Yesus, di mana saja Tuhan berikan, ya Bapa. Kiranya Tuhan
Kami rindu Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pelindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan si Sarung. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mohon Bro Denis untuk doa Yabes, mengucapkan doa Yabes. Silakan. Bro Denis, apa masih ada? Tidak ada, Bro. Oke. Baik. Kita mengucapkan doa Yabes bersama-sama. Bapa dalam surga, kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kami. Mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Kami percaya Tuhan Yesus memproteksi kami, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, pagari kami dengan malaikat sorgamu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang jahat yang bisa mengganggu kami. Perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan segala roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, mara bahaya. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kehancuran, kelemahan, kerusakan, kerugian kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus senantiasa. Biar setiap kami diberikan masa depan yang luar biasa cerah, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami bisa melewati setiap tantangan yang ada, sebab Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami dan di pihak kami, siapakah lawan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus memberkati usaha kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan berhasil, dan apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan segera di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, kami sembuh dan sehat semuanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa di sorga memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia.
Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami akhiri ibadah umum pemuda saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berapapun yang hadir, Tuhan kiranya berkenan menerima persembahan penyembahan kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sebelum itu kita mau foto sebentar untuk laporan ibadah. Bisa dibuka videonya sebentar. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, di situ ada Ibu Sumarsi, Sisarum. Ada, Bro. Oke. Ya, shalom Ibu untuk Miss Popo, Tuhan memberkati. Terima kasih buat waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu Yohana, Bro Oktris, Sis Dina, Egar, semua. Ibu In yang ada di Klaten, Tuhan berkati. Sis Arum, Ibu Sumarsi, Tuhan memberkati. Bro Denis, Tuhan Yesus memberkati. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus penyembuh dan penolong kami. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus pasti memberkati. God bless you. Bye-bye.